Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farolen Selvi. Saya dari PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran yang berjudul Pengembangan Indikator dan Pengembangan Media Ajar. Pengertian indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian, fungsi indikator. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar KD. Indikator berfungsi sebagai yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dan merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Mekanisme pengembangan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dasar, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Langkah pertama mengembangkan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK atau KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntunan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan dan potensi peserta didik. Sekolah dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Menyelenggarakan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik. Merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. 2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntunan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat mengkoordinir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga, alat pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Tujuan dan manfaat menyusun bahan ajar. Yang pertama, tujuan, yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku. Yang ketiga, mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran. Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan ajar. Yang pertama yaitu diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum. Kemudian tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh atau dipelajari.
Yang terakhir yaitu jenis bahan ajar. Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama bahan cetak, kemudian bahan ajar dengar atau audio, yang ketiga bahan ajar pandang atau pandang dengar, yang keempat yaitu bahan ajar multimedia interaktif. Baik, itulah penyampaian materi dari saya tentang pengembangan indikator dan pengembangan bahan ajar. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.